Fadliyah dari kaum Khawarij itu mereka mengatakan mungkin saja yujawizuna, mereka mengatakan jawaz kekufuran pada para nabi. Ini kaum Khawarij. Kenapa? Wa dzalika li anna indahum yajuzu sudurudz dzunubi anhum wa kullu dzambin fa huwa kufrun indahum. Ini yang bahaya. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa dosa-dosa itu bisa terjadi pada setiap nabi, pada diri nabi. Wa kullu dzambin fa huwa kufrun indahum. Sedangkan setiap dosa apakah besar ataupun kecil, menurut siapa? Menurut kaum Fadliyah, kaum Khawarij, ini adalah kekufuran bagi mereka. Alias menurut mereka Nabi itu bisa melakukan atau mengucapkan kekufuran. Ini menurut Al-Fakhru Ar-Razi. Yang keluar dari ijma ini adalah kaum Khawarij. Fabihadza tariqi jawazu sudural kufri anhum. Karena prinsip inilah maka mereka kaum Khawarij itu mengatakan bahwa kekufuran boleh terjadi, bisa saja terjadi pada diri mereka. Intaha. Qala al-qadhi Iyadun wa amma as-saghairu fajawwazaha jama'atun minas salafi wa ghairuhum min alal anbiya wa huwa madhhabu Abi Ja'farin at-Tabari wa ghairihi minal mufassirina wal fuqaha'i wal muhaddithin. Sementara Al-Qadhi Iyad mengenai dosa-dosa kecil yang di dalamnya tidak mengandung kehinaan, tidak mengandung rendahnya harga diri pada diri Nabi, itu menurut Al-Qadhi Iyad sebagian ulama salaf, ya, sebagian besar ulama salaf itu mengatakan bisa terjadi. Jawazaha jama'atun minas salaf wa ghairuhum 'alal anbiya, dan selain ulama salaf itu juga mengatakan bisa terjadi. Wa huwa madhhabu Abi Ja'far at-Tabari wa ghairihi minal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin. Ini adalah madhabnya Abi Ja'far at-Tabari dan selainnya, baik dari kalangan mufassirin, dari kalangan ahli hadis, dari kalangan ahli fiqih, ini mengatakan boleh. Ya, kalau bicara boleh kita mengatakan boleh. Menurut jumhur, bukan menurut kita. Wa qala an-Nawawi fi syarhihi ala sahih Muslimin ma nassuhu. Kemudian An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan satu ungkapan yang redaksinya demikian. Wa kadzalika la khilafa annahum, tidak ada khilaf. Ini penting ya. Tidak ada khilaf, artinya mereka ulama sepakat bahwa para nabi maksumuna minas saghairil lati tuzri bifa'iliha wa tahuttu manzilatahu. Mereka terjaga, mereka maksum dari dosa-dosa kecil yang bisa merendahkan pelakunya dan merendahkan derajatnya. Wa tusqitu muru'atahu, dan bisa menjatuhkan muru'ahnya para nabi. Ini merupakan ijma, ya, la khilafah itu maksudnya adalah ijma, bahwa para nabi itu terjaga dari dosa-dosa kecil yang bisa menjadikan rendah pelakunya, derajatnya turun, kemudian bisa menjadikan muruahnya jatuh, muruahnya hilang. Ini merupakan kesepakatan ulama, tidak terjadi pada diri mereka. Nah, yang terjadi khilaf ini, wakhtalafu fi wuqu'i ghairiha minas saghairi minhum. Mereka berbeda pendapat akan terjadinya selain saghair yang tadi,
Selain sohoir yang bisa merendahkan derajat mereka, berarti yang tidak merendahkan. Fadzahaba, ini penting. Fadzahaba mu'dhamul fuqaha'i wal muhadditsina wal mutakallimina minas salafi wal khalaf ila jawazi wuqu'iha. Yang penting, mayoritas ulama baik dari kalangan ahli fiqih, dari kalangan ahli hadis, dari kalangan ahli ilmu kalam, ilmu akidah, baik dari kalangan ulama salaf 300 Hijriah yang pertama, kemudian yang khalaf setelah 300 Hijriah. Yang pertama itu namanya ulama khalaf. Kalau ulama salaf 300 Hijriah tahun pertama, abad pertama, kedua, ketiga, salaf. Wal khalaf, dan setelahnya mereka mengatakan apa? Ila jawazi wuqu'iha minhum. Mungkin terjadi. Wa hujjatuhum dhawahiru al-Qur'ani wal akhbar. Hujjah mereka adalah zahirnya ayat Quran, zahirnya hadis-hadis Nabi. Artinya zahiriyahnya Al-Quran ataupun hadisnya Nabi, selama tidak ada nas yang menuntutkan untuk ditakwil, maka harus dipahami secara lahiriah. Semacam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Lumayan panjang ini tentang ismatul anbiya. Faidatun. Yajibu i'tiqadu ismati sayyidina Ibrahim alaihi salam minasyirki wal kadhib. Wajib meyakini bahwa Sayyiduna Ibrahim itu terjaga dari kesyirikan atau kekufuran dan dusta. Wa bara'ati Yusuf alaihi salam minal hammi bizzina. Dan wajib meyakini bara'ati Yusuf, terbebasnya, terhindarnya Sayyiduna Yusuf alaihi salam minal hammi bil zina. Jadi menginginkan perbuatan yang keji berupa zina ini merupakan sesuatu yang mustahil ada pada diri Yusuf alaihi salam. Mustahil. Kepengin bae mboten. Niki yang harus kita yakini. Nabi Yusuf terbebas dari keinginan berbuat yang tidak layak ini kepada Imro'atul Aziz, kepada istrinya pembesar di Mesir waktu itu. Ini harus kita yakini. Wa ismati Musa alaihi salam min ayyubaddila harfan biharfin akhar. Dan wajib kita meyakini Sayyiduna Musa alaihi salam itu terjaga dari mengganti huruf yang satu dengan huruf yang lain. Ro diganti lam misalkan. Tidak fasih, tidak fasih. Ini akan menjadikan mereka hilang kewibawaannya di mata umat. Ini enggak mungkin. Qala al-Hafidhu Ibnul Jauzi fi kitabih Kashfil Mushkili. Al-Hafidh Ibnul Jauzi Abu Bakar bin Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullah, ini adalah ulama dari kalangan madhab Hambali, seorang al-hafidh, seorang mufassir, seorang faqih, seorang usuli, orang yang ahli ilmu tafsir, ahli ilmu fiqih, ahli sejarah dan sebagainya. Ini adalah ulama dari kalangan madhab Hambali. Ada 100.000 orang yang di luar Islam masuk Islam karena nasihatnya beliau. Ada. Nah, karena nasihatnya begitu sangat kuat, begitu ikhlasnya, begitu ibarahnya itu mendalam, maka banyak orang yang di luar Islam 100.000 kalau dalam sejarah itu masuk Islam di tangan beliau ini. Ya. Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, awas beda.
Ibnul Qayyim atau disebut dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnul Qayyim saja. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnu Qayyim saja. Ini beda. Ini adalah tokoh mujassimah, tokoh yang meyakini Allah itu menyamai makhluk. Nah, kalau Ibnul Jauzi ini adalah seorang ulama besar dari kalangan madhab Hambali. Masya Allah, ini banyak orang yang taubat ya, orang yang dulu ahlil ma'asi karena mendengarkan nasihatnya beliau itu banyak yang bertobat di tangan beliau ini. Beliau Al-Hafidh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Kashful Mushkil beliau berkata, "I'lam annal kadhiba la yajuzu 'alal anbiya'i bihalin." Ketahuilah bahwa sesungguhnya berbohong itu mustahil, tidak boleh. Mustahil terjadi, mustahil dialami oleh para nabi dalam keadaan apapun. Ya, dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sengaja, dalam keadaan lupa, dalam keadaan terpaksa, ini mereka juga tidak bohong. Dalam keadaan terpaksa, ya, mereka tidak akan bohong. Nah, nanti bagaimana dengan Sayyiduna Ibrahim? Kita lanjutkan. Fahadha aslun yambaghi ayyu'taqad. Ini adalah dasar, pondamen, usul atau mizan yang harus kita yakini. Yambaghi ayyu'taqad. Harus diyakini. Wala yunaqad bi akhbaril ahad. Tidak boleh dipertentangkan dengan hadis-hadis yang riwayatnya diriwayatkan oleh satu orang, kemudian satu orang lagi. Hadis ahad. Nah, ini tidak boleh. Kalau ada hadis, walaupun hadis ya, tapi yang meriwayatkan satu orang, kok mengatakan ada nabi bohong. Ini hadis ini tidak boleh dipakai karena bertentangan dengan akal sehat. Ini menurut siapa? Menurut Al-Hafidh Ibnul Jauzi. Sayyiduna Ibrahim nanti tidak bohong. Nanti di belakang insyaallah kita jelaskan. Fa innahu tsabitun bidalilin aqwa minha. Karena prinsip bahwa para nabi itu tidak mungkin berbohong itu adalah sesuatu yang harus kita yakini, tsabitun, sesuatu yang nyata, sesuatu yang dapat dibuktikan, bidalilin aqwa minha, dengan dalil yang lebih kuat dibandingkan dengan hadis ahad. Ya. Ini pertentangan hadis antara hadis yang satu dengan yang lain. Ini disikapi oleh para ulama, bukan kita ya. Para ulama mengatakan bahwa kalau ada hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh satu orang kemudian satu orang lagi, terus mengatakan Nabi Fulan itu berbohong, nah, maka ini harus ditolak karena bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Wa innamal makna anna Ibrahima qala qaulan yushbihul kadhibah. Sedangkan yang dimaksud dengan apa yang dikatakan Nabi Ibrahim nanti dalam satu hadis, Ibrahim itu mengucapkan sesuatu yang bukan bohong, tapi sesuatu yang secara lahir orang kalau menyaksikan, kalau mendengarkan seakan-akan, bukan Sayyiduna Ibrahimnya yang bohong, tapi seakan-akan kalau dipahami sekilas dalam bahasa Arab itu seakan-akan Sayyiduna Ibrahim itu berbohong, dan bohong itu tidak terjadi pada Sayyiduna Ibrahim. Kita lanjutkan, keterangannya berlanjut. Amma qaulu Sayyidina Ibrahim anil kaukab hina ra'ahu. Sedangkan ungkapannya Sayyidina Ibrahim tentang kaukab, tentang bintang ketika beliau melihatnya, hadza rabbi, awas jangan dimaknai inilah Tuhanku. Tapi maknanya bagaimana? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, apakah ini Tuhanku sebagaimana persangkaan keliru kalian? Nah gitu. Ya itu. Ya namanya manusia bisa keliru aja. Makanya dibenarkan. Hadza rabbi.
Ungkapannya Sayyiduna Ibrahim, hadza rabbi, jangan dimanai inilah Tuhanku, jangan. Tapi mananya bagaimana? Apakah ini Tuhanku menurut persangkaan kalian yang keliru? Artinya Nabi Ibrahim membantah. Jadi jangan dikatakan pertama Nabi Ibrahim itu membenarkan, tapi kemudian beliau tersadar, kemudian beliau mengatakan baru menemukan Allah Ta'ala. Anak boleh. Dari awal Nabi Ibrahim sudah tidak setuju kalau kaukab itu adalah Tuhan beliau, ya, Tuhan seluruh makhluk. Ini enggak. Jadi awas, dalam terjemahan Al-Quran itu ada yang terjemahnya hadza rabbi, inilah Tuhanku. Jangan. Maknanya begini, apakah ini Tuhanku sebagaimana persangkaan kalian yang keliru? Nah gitu. Jadi Nabi Ibrahim dalam terjemahan itu sudah membantah kaumnya. Fahuwa ala taqdiril istifhamil inkari. Fahuwa ala taqdiril istifhamil inkari. Ini ada yang namanya istifham inkari. Bertanya tapi mengingkari. Semacam itu. Faka'annahu qala ahadza rabbi kama taz'umun. Apakah ini Tuhanku sebagaimana persangkaan kalian yang keliru? Nah, semacam itu terjemahannya. Ai hadza laisa rabbi, lamun dijleketekaken maning mon ini apa? Hadza laisa rabbi, ini bukan Tuhanku. Seperti itu. Lidzalika lamma ghabal kaukabu qala la uhibbul afilin, ay la a'budu al mutaghayyirin. La uhibbul afilin, ay la a'budu al mutaghayyirin, ay la a'budu al mutaghayyirin. Nah, pada saat beliau melihat kaukab bersama dengan kaumnya, Nabi Ibrahim mengatakan, tuh kalian lihat, yang namanya bintang itu kan kemudian menjadi surut, menjadi tenggelam, menjadi hilang. Beliau mengatakan la uhibbul afilin, aku itu sebagaimana kalian itu tidak menyembah, tidak beribadah kepada sesuatu yang berubah. Nah, inilah kata la uhibbul afilin. Artinya apa? Dari awal Sayyiduna Ibrahim itu tidak pernah mengatakan ke bintang, ke kayane pangeran aku apa dudu ya. Bukan seperti itu. Ini matahari, ini Tuhanku apa bukan ya? Enggak seperti itu. Ya, tapi langsung diterjemahkan. Apakah ini Tuhanku sebagaimana persangkaan kalian? Sebab Sayyiduna Ibrahim sejak sebelum tamyiz, sejak beliau sebelum balik itu sudah beriman kepada Allah Ta'ala. Adapun tafasilul iman, tafasilul ahkam, memang beliau itu bertahap. Tapi keimanan yang pokok itu ada pada diri Nabi, bahkan sejak mereka masih kecil. Ai la yasluhu ayyakuna hadzal kaukabu rabba. Kaukab ini, bintang ini itu tidak layak menjadi Tuhan. Li'annahu ya'ful wa yataghayyar. Fa kaifa ta'taqiduna dzalik? Mereka atau dia kaukab itu ya'ful, tenggelam, ya, sirna, wa yataghayyar, dan berubah. Fa kaifa ta'taqiduna dzalik? Mengapa kalian meyakini bahwa kaukab itu adalah Tuhan? Ini saking bodohnya, ya. Orang di zamannya Sayyiduna Ibrahim, sesuatu yang berubah, sesuatu yang tenggelam, berubah dari satu keadaan ke keadaan lain, itu berarti ada yang merubahnya. Sesuatu yang butuh kepada yang merubahnya, berarti dia lemah. Sesuatu yang lemah tidak mungkin, tidak layak menjadi Tuhan, ya, tidak layak menjadi Tuhan. Wal ajizu la yakunu ilahan. Sesuatu yang lemah tidak mungkin, ya, menurut akal sehat kita yakini sebagai Tuhan. Wadh-dhahiru anna hadza qaulu Ibrahim. Secara lahir
Awas, kalau dipahami itu seakan-akan ini adalah ungkapannya siapa? Ungkapannya Sayyiduna Ibrahim li ahli Harrana, bagi penduduk Harran. Li'annahum kanu ya'budunaha. Karena mereka itu meyakini bahwa bintang-bintang itu, matahari itu adalah Tuhan mereka yang mereka sembah. Amma ahlu Babil kanu ya'budunal asnam. Sedangkan penduduk Babil itu satu tempat di daerah Iran kalau sekarang itu ya. Itu mereka menyembah Babil nanti. Babil, daerah mana ya? Nanti di belakang insyaallah ada keterangan Babil itu mana? Palestina. Ya. Kanu ya'budunal asnam. Mereka itu menyembah berhala. Wa amma qawlu sayyidina Ibrahim alaihi salam kama warada fil Quran bal fa'alahu kabiruhum hadza. Awas. Jangan diterjemahkan ini loh yang besar yang melakukan. Ini bohong namanya. Jadi Sayyiduna Ibrahim itu menghancurkan patung-patung. Patung-patung yang banyak, yang kecil-kecil itu dihancurkan. Sementara yang besar itu tidak dihancurkan oleh Sayyiduna Ibrahim. Ini demi apa? Demi untuk mengalahkan logika mereka. Awas, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Jangan diterjemahkan Nabi Ibrahim mengatakan ini loh yang melakukan. Tapi apa maknanya? Yang besar inilah yang menjadikan aku termotivasi untuk menghancurkan yang kecil-kecil. Sing gede kiye, sampean kan luwih ngormati maring sing gede kiye. Nah, dialah yang menjadikan saya termotivasi untuk menghancurkan yang kecil-kecil. Maknanya begitu. Dudu Sayyidina Ibrahim goroh sing nglakoni iki sing gede iki. Ngomong moni sing lakoni yang melakukan adalah yang besar. Maknanya secara lahir seperti tadi, tapi bukan itu. Maknanya yang besar ini loh yang mendorong saya untuk menghancurkan yang kecil-kecil. Karena kalian menghormati pada yang besar itu terlalu. Di samping yang kecil-kecil kalian juga menyembahnya. Tapi kepada yang besar kalian lebih menyembahnya, gitu loh. Jadi paham ya? Awas, falaisa kadiban haqiqiyan, ini bukan dusta. Bukan dusta yang betul-betul dusta. Bal sadaqah, bal sidqun. Awas. Bal sidqun min haitsul batin wal haqiqah. Awas. Lahir dan batinnya artinya Nabi Ibrahim niatnya benar, ucapannya juga benar. Artinya dari sisi bahasa ini dapat dibenarkan. Maknanya bukan ini loh yang melakukan yang besar ini, bukan, tapi yang besar inilah yang mendorongku untuk menghancurkan. Secara bahasa lahiriah maknanya begitu. Jadi min haitsul zahir lisan benar, dari batin juga benar. Jadi tidak ada antara lahir dan batin bertentangan, itu enggak ada bagi Sayyiduna Ibrahim. Jadi bukan bohong. Ari kita bohong tapi yang dibolehkan dalam keadaan boleh. Enggak. Dalam keadaan semacam ini pun Nabi Ibrahim tidak berbohong. Beda ya. Awas, mengatakan Nabi Ibrahim dalam keadaan darurat bohong. Tidak. Dalam keadaan mau dibunuh pun, nah ini kan mau dibunuh ini ancamannya ini. Ini beliau tidak berbohong, baik secara lahir ataupun batin. Jangan mengatakan Sayyiduna Ibrahim bohong. Baik secara lahir, atine ora goro, lahir itu goro. Enggak. Lahir dan batin beliau tidak bohong. Bisa dipaham? Allah. Terus li'anna kabiral asnam huwallazi hamalahu 'alal fatki bil asnamil ukhra min shiddati ightiyadhihi min hadzal sanamil kabir. Karena kabiral asnam itu mayuttakhadhul matuhida liyu'bad, sesuatu yang diciptakan, yang dibuat
untuk disembah, digawe dewek, disembah dewek, kan lucu. Baik bahannya itu batu ataupun kayu. Mattukhidha ma yuttakhadhu mattukhidha liyu'bad min hajarin aw khoshab aw ghairi dzalik. Sesuatu yang dibuat baik berbahan batu ataupun berbahan kayu yang dibuat mereka sendiri dan disembah. Saya ulang, li'anna kabirul asnam, karena dalam pandangan Sayyiduna Ibrahim, berhala yang besar itulah yang mendorongnya, hamalahu alal fatki, mendorong beliau untuk menghancurkan bil asnamin ukhra, terhadap berhala-berhala yang lain yang jumlahnya banyak, yang kecil-kecil. Min syiddati ightiyadhihi min hadzas sanamil kabir, karena beliau sangkin marahnya, marah dalam arti murka yang benar ya, marah murka yang benar terhadap berhala yang besar tadi. Fayakunu isnadul fi'li ilal kabiri isnadan majaziyya fala kadhiba fi dzalik. Maka menyandarkan perbuatan fi'lu bal fa'alahu kepada siapa? Ilal kabiri, kepada berhala yang besar. Ini adalah penyandaran secara majazi, bukan bohong. Awas, bohong dengan majas beda. Bohong dengan majas beda. Karena ada orang nih mengatakan Nabi Ibrahim goroh tapi oli. Satu, ini nggak boleh. Ada yang mengatakan ini bukan bohong, ini adalah majas. Yang kalau dimaknai secara lahir, Nabi Ibrahim seolah-olah bohong, padahal tidak. Awas, bedanya tipis loh. Satu. Pertama, ada orang yang mengatakan begini, Nabi Ibrahim bohong, nyata-nyata benar bohong, tapi diperbolehkan. Ini tidak boleh, yang semacam ini. Yang boleh bagaimana? Beliau mengatakan sesuatu yang secara ringkas, secara zahir itu kelihatannya, kedengarannya Sayyiduna Ibrahim itu bohong, tapi sebenarnya ini bukan bohong, secara hakiki bukan bohong. Karena itu adalah bahasa majas yang dibenarkan dalam bahasa Arab. Jadi kalau memahami Al-Quran, lihatlah dengan kacamata bahasa Arab. Jadi bal fa'alahu kabiruhum hadza. Maknanya jangan dimaknai begini. Dan Nabi Ibrahim berkata, yang besar itulah yang melakukannya. Bukan, tapi maknanya bagaimana? Nabi Ibrahim berkata, berhala yang besar itulah yang mendorong Nabi Ibrahim untuk menghancurkan berhala-berhala yang kecil-kecil, semacam itu. Bisa dipaham ya? Beda antara bohong yang katanya boleh untuk Nabi ketika darurat, terus beda dengan yang mengatakan Nabi Ibrahim mengatakan sesuatu yang secara sekilas dikatakan bohong padahal tidak. Awas, bedanya tipis. Fala kadhiba fi dzalik, maka Nabi Ibrahim sama sekali tidak berbohong. Wa amma qaulu sayyidina Ibrahim inni saqim. Awas, Sayyiduna Ibrahim pernah suatu ketika ditanya, kenapa engkau tidak hadir dalam acara ini? Beliau mengatakan inni saqim, asqimu saqamal maut. Saya akan mengalami, saya ini orang yang bisa saja mengalami mati. Ya benar. Saya bisa saja mengalami sakit yang menjadikan saya ini mati, wafat. Li'anna man kutiba alaihil mautu yasqamu fil ghalib thumma yamutu wa hadza tauriyah wa ay laisa kadziban haqiqiyan wa ta'ridun. Jadi ungkapannya Sayyiduna Ibrahim inni saqimun,
ini bukan merupakan bohong. Sebab dalam bahasa Arab, awas, kita tinjauannya dalam bahasa Arab. Kita memahaminya dengan kacamata sastra Arab. Jadi beliau mengatakan ini sakim, itu maksudnya aku orang yang bisa saja sakit yang menyebabkan saya meninggal. Jadi ini sakim, saya saya sakit. Ngomong saya sakit tapi sebenarnya aku tak goroh, aku tahu orang sakit sebenarnya. Bukan begitu. Bukan seperti itu. Tapi ini sakim maknanya aku ini orang biasa yang bisa mengalami sakit sebelum meninggal. Maknanya begitu. Paham ya? Ya, seperti itu. Jadi kata ini sakim memang bisa dipahami dua. Benar-benar sakit atau maknanya saya itu orang biasa yang bisa mengalami sakit sebelum dan itulah yang dimaksud oleh Sayyiduna Ibrahim. Bukan berbohong. Aku nggak sakit tapi aku ngomong sakit. Nah, ini yang nggak boleh. Bisa dipaham? Ya, lanjut. Ya Allah. Wa kadza qauluhu alaihi salam lil maliki lamma sa'ala an Sarah hiya ukhti. Demikian juga ketika Sayyiduna Ibrahim sedang berjalan bersama dengan istrinya Sayyidatuna Sarah sedang menuju ke Palestina, dari Irak menuju ke Palestina, beliau ditanya oleh pasukannya raja yang zalim, raja yang gemar menganiaya orang. Nah, ini melihat Sayyidatuna Sarah kemudian ditanya, siapa ini? Hiya ukhti. Beliau mengatakan hiya ukhti, ini adalah saudaraku. Awas, saudaraku di sini bisa makna saudara dalam arti kerabat, bisa juga makna saudara dalam Islam. Berarti bukan bohong. Bukan begini loh maksudnya. Ki sebenarnya dudu sedulure aku tapi tak omong sedulur. Nabi Ibrahim bukan begini. Ini sebenarnya bukan saudara saya, tapi saya katakan saudara. Kalau ini bohong apa bohong? Bohong. Ini tidak terjadi pada Sayyiduna Ibrahim. Tapi beliau mengatakan hadi ukhti, maksudnya ukhti fil Islam. Ukhuwah fid din. Al muradu bihi bi qaulihi ukhuwatud din. Ya, ini adalah persaudaraan Islam. Fal hadithul ladzi ruya fi sahihil Bukhari an Abi Hurairah fi annahu qala lam yakdzib Ibrahimu alaihi salam illa thalatha kadzibatin muawwalun. Hadis dalam sahih Bukhari. Awas. Dalam hadis walaupun ini diriwayatkan dalam sahih Bukhari ada kata-kata begini. Awas. Lam yakdzib Ibrahimu alaihissalam illa thalatha kadzibatin. Jangan dimanai begini, awas, hati-hati. Tidaklah Nabi Ibrahim berdusta kecuali 3 dusta. Nah, kalau ini berarti menetapkan dusta apa menetapkan? Menetapkan. Tapi ditakwil. Muawwalun ala ma dzakarna. Jadi, mananya begini, Sayyiduna Ibrahim itu tidak mengucapkan kata-kata yang secara sekilas dianggap dusta dan sebenarnya bukan dusta kecuali pada 3 kejadian. Mananya seperti itu. Bahasa Arab itu luas. Awas. Bahasa Arab itu luas. Ya, bahasa Arab itu luas. Jangan dipahami secara lahiriah kalau memang hadis-hadis yang semacam ini. Nabi Ibrahim itu orang pernah goroh kecuali ping 3. Nah, ini bisa saja menisbatkan bohong kepada Sayyidina Ibrahim dalam kondisi tertentu. Sayyidina Ibrahim bohong. Bohong itu dosa besar apa dosa besar? Dosa besar. Dan mustahil terjadi pada diri Nabi. Wa amma qauluhu ta'ala an sayyidina Yusuf wa laqad hammat bihi wa hamma biha fahada ala makna taqdimi wa ta'khir.
Ka'annahu arada walaqad hammat bihi walaula an ra'a burhana rabbi lahamma biha. Awas. Ini ada surat dalam ayat surat Yusuf. Maknanya ungkapannya Sayyiduna Yusuf alaihi salam jangan dimaknai begini, enggak boleh. Sayyidatuna Zalikha, orang bilang di sini pakainya apa? Zulaikha atau Julaiha. Zalikha. Zalikha dan Zalikha punya hasrat kepada siapa? Kepada Sayyiduna Yusuf. Awas. Wahamma biha, jangan dimaknai. Juga Sayyiduna Yusuf punya hasrat kepada Zali, ini enggak boleh. Sebab dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab itu ada yang namanya majaz taqdim wa ta'khir. Ada majaz taqdim wa ta'khir. Jadi maknanya bagaimana? Awas, maknanya ka'annahu arada wa laqad hammat bihi walaula ra'a burhana rabbih lahamma biha. Maknanya begini. Ka'annahu arada, seakan-akan Allah itu menghendaki. Maksudnya penafsirannya begini. Zalikha betul-betul menghendaki, punya hasrat kepada Yusuf alaihi salam. Dan seandainya Nabi Yusuf tidak melihat tanda-tanda kenabian dari Allah Ta'ala, maka niscaya beliau punya hasrat. Berarti tidak punya hasrat. Paham? Saya ulang. Walaula an ra'a burhana rabbi. Saya ulang. Makna yang benar begini. Zalikha punya hasrat terhadap Sayyiduna Yusuf. Benar apa benar ini? Benar. Karena Zalikha ini bukan bukan wali. Dia adalah wanita biasa, punya hasrat terhadap Yusuf. Biasa saja. Maka boleh mengatakan begini. Perempuan banyak yang tergoda pada Nabi Yusuf. Tapi jangan mengatakan Nabi Yusuf menggoda. Awas, boleh mengatakan banyak perempuan yang terfitnah karena ketampanannya Yusuf. Boleh. Tapi jangan mengatakan begini, ketampanan Yusuf menjadi fitnah. Oh, tak boleh. Beda ya. Perempuan banyak yang tergoda kepada Nabi Yusuf. Tapi jangan mengatakan Nabi Yusuf menggoda perempuan. Beda kan? Nah, beda. Jadi begini, saya ulang. Mananya begini. Sayyidah Zalikha punya hasrat kepada Sayyiduna Yusuf. Dan seandainya Nabi Yusuf tidak melihat tanda-tanda kenabian dari Allah Ta'ala, maka niscaya punya hasrat kepada Zalikha. Seandainya tidak melihat tanda-tanda padahal Nabi Yusuf melihat tanda-tanda kenabian. Yakni apa? Beliau diperlihatkan wajah ayahnya yang mengatakan bahwa wahai Yusuf, engkau adalah seorang nabi. Seorang nabi. Nah, dengan ini awas, hasrat sedikit pun itu tidak ada pada Sayyiduna Yusuf alaihi salam. Bisa dipaham ya? Jadi kalau dalam Al-Qur'annya walaqad hammat bihi wa hamma biha. Terus ayatnya walaula an ra'a burhana rabbih. Nah, terus seperti itu. Itu namanya takdim dan takhir. Posisinya di depan tapi menggunakan lafaz itu sebagai maknanya itu untuk yang akhir. Jadi walaula ra'a burhana rabbih walaqad hammat bihi wa hamma biha. Awas. Jangan dimaknai sebagaimana makna-makna yang enggak paham ya. Bahkan ada yang mengatakan begini. Sifat kenabian Nabi Yusuf hilang. Awas, ada yang mengatakan sifat kenabian pada Nabi Yusuf pada saat itu hilang. Kok anak Nabi sementara butuh dicas lagi? Tidak ada. Awas, imannya Nabi itu tidak bertambah, tidak berkurang. Awas, ada yang mengatakan sifat kenabiannya Nabi Yusuf hilang.
tinggal sifat kemanusiaannya. Awas, ya ini nggak boleh ini. Naudzubillah min dzalik mengatakan seperti itu. Lanjut, walakin lamma ra'al burhana ma hamma aslan. Tapi pada saat beliau betul-betul melihat tanda-tanda kenabian, alamat tanda yang jelas bahwa beliau adalah seorang nabi, beliau tidak melihat tidak punya hasrat kepada Zalikha. Wa amma ma yuftara ala sayyidina Musa alaihissalam min annahu kana ta'ta au algha. Jadi ada yang ngomong itu namanya ta'ta. Al-thagh, kalau ngomong itu mengganti huruf satu dengan yang lain, itu namanya al-thagh. Fahuwa ghairu sahih al-battatah. Ini sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar. Ada yang ngomong kayak si Andi Gagap gitu. Aziz Gagap itu enggak itu. Sama sekali. Was-sahihu annahu ta'athara lisanuhu alaihi salam bil jamratil lati tanawalaha wa wada'aha fi fammihi hina kana tiflan amama fir'aun wa dzalikal hikmah fasara fi lisanihi uqdatun. Uqdah di sini maknanya bud'un, lambat. Khafifatun, yang sedikit. Jadi yang sahih bagaimana? Yang sahih, lidahnya Sayyiduna Musa alaihissalam itu mengalami efek sedikit. Disebabkan apa? Disebabkan bara api, jamroh. Allati tanawalaha wa wada'aha fi famihi, yang diraih oleh Sayyiduna Musa dan diletakkan di mana? Di mulutnya. Pada saat beliau masih kanak-kanak di hadapannya Fir'aun. Jadi begini, Fir'aun itu ingin meyakinkan kie bocah anak ini sebenarnya anak yang menurut para peramal ini adalah orang yang akan merongrong kekuasaanku, yang akan menggulingkan kekuasaanmu atau tidak. Dengan cara apa supaya Fir'aun itu yakin? Caranya begini. Beliau Nabi Musa alaihissalam dihadapkan korma yang warnanya merah, yang menyerupai warna bara api, yang warnanya merah. Nah, Sayyiduna Musa alaihissalam sebenarnya jika beliau tidak dibimbing tangannya oleh Jibril alaihissalam, tangan beliau Sayyiduna Musa itu akan meraih korma. Tapi kemudian tangannya diantarkan oleh Jibril alaihissalam, sehingga beliau itu hasratnya ingin meraih korma, tapi nyatanya meraih bara api. Kemudian nempel aja nggak sampai dimakan, ya, nempel aja ke tanawul itu bukan berarti dimakan dikenyah itu bukan. Nempel aja, tanawul wa wadu'a, diraih kemudian ditempelkan ke mulutnya. Nah, inilah yang menjadikan Sayyiduna Musa alaihissalam ini bicaranya lambat, bukan pelok. Kalau orang Brebes bilang pelok, ngomong laler atau tak atau ngomongnya gagap, tak seperti itu. Ini tidak. Walakin kana kalamuhu mufhiman. Kalamnya Sayyiduna Musa alaihissalam tetap fasih dan langsung bisa dipaham oleh orang yang mendengar. La yubaddilu harfan biharfin. Tidak mengganti antara huruf yang satu dengan huruf yang lain. Bal yatakallamu bikalamin bilisanim mubin salimin minal uyub. Beliau berkata dengan kalam yang yang mubin, yang jelas. Mubin ay bayyin. Salimin minal uyub, yang tanpa ada cacat. Walamma nazala alaihi alwahyu da'allaha ta'ala qailan wahlul
Itu titiknya dikurung. Titiknya dikurung. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Awas, yafqahu di sini maknanya bukan berarti karena aku pelokku ini dihilangkan wahai Allah supaya mereka paham ucapanmu. Bukan. Awas, hilangkanlah keterlambatan, lambatku dalam berbicara sehingga mereka mendapatkan hidayah. Ini adalah doa bagi kaumnya Nabi Musa alaihissalam agar mendapatkan hidayah, bukan agar paham. Terus maknanya agar kaumku paham, karena aku pelo maka dia nggak paham mereka. Bukan begitu. Tapi hilangkanlah mulutku ini supaya apa? Hilangkanlah lambat yang ada di bicaraku ini agar mereka mendapatkan hidayah. Bukan agar mereka paham, awas. Agar mereka mendapatkan hidayah. Mananya seperti itu. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Mendengarkan ucapkanku sehingga mereka mendapatkan hidayah. Mananya begini. Fa'adhaballahu tilkal uqdata anhu alaihis salam. Terus faidatun ukhra ini dibacanya lain kali saja. Ya, dibacanya lain kali saja. Ini ada riwayat yang intinya riwayat yang tidak sahih yang mengatakan bahwa Sayyiduna Sulaiman alaihis salam itu ingin melihat kakinya Ratu Bilqis. Ya sebenarnya sikile menungsa apa sikile jin. Jin terus kelihatan nanti seperti teracak kambing katanya. Terus sengaja melihat auratnya. Ini yang nggak boleh. Cerita yang semacam ini berarti apa? Ini menisbatkan cerita-cerita bohongnya kaum Israiliyah, cerita Israiliyah. Ini tidak boleh. Dan kita meyakini bahwa pengarang kitab ini tidak membenarkan cerita ini. Awas, tidak setiap riwayat boleh dijadikan hujjah. Tidak setiap riwayat itu boleh dijadikan pelajaran. Berarti oli ya, deleng aurate wong wadon tapi umpet-umpetan. Kan nanti akhirnya bisa begitu. Ini tidak boleh. Nah, cerita ini disisipkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari zaman dulu, entah siapa ini, dan disisipkan dalam kitabnya ulama kita. Dan kita yakin ulama kita tidak mengajarkan yang semacam itu. Karena ulama yakin bahwa mereka pasti akan menyaring cerita-cerita Israiliyah. Ya, semacam itu. Lanjut. Faidatun ukhra, tartibul afdholiyah. Sekarang kita sebelum menjelaskan seluruh para nabi yang jumlahnya 25 itu, kita jelaskan urutan keutamaannya makhluk Allah Ta'ala. Tartibul afdholiyati huwa ma yali. Urutan keutamaan makhluk Allah Ta'ala. Afdhalul khalqi alal itlaqi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang paling utama dibandingkan dengan seluruh jin, manusia dan bahkan malaikat, ini adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang enggak punya nafsu, ya, yang enggak punya dosa sama sekali, dibandingkan dengan Nabi, mulia siapa? Mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud Allahu yufaddilu man yasha ala man yasha. Allah mengutamakan pihak tertentu dibandingkan dengan yang lain sesuai dengan kehendaknya. Semacam itu. Yalihi baqiyatu, qafnya di ini ya-nya di depan dipindah ke belakang, qafnya taruh di depan. Yalihi baqiyatu ulil azmi. Kemudian disusul setelah Sayyiduna Muhammad disusul
seluruh ulul azmi. Ulul azmi itu siapa? Alladzina balaghu darajatan aqsa darajah, aqsa darajatin. Orang yang sampai pada derajat yang paling paling tinggi. Siapa mereka? Wahum Ibrahimu wa Musa wa Isa wa Nuh. Ini urutan ya, urutan. Pertama Sayyiduna Muhammad, kemudian Sayyiduna Ibrahim, kemudian di bawah Sayyiduna Ibrahim kemuliaannya Sayyiduna Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh alaihimussalam ala hadat tartib. Yalihim baqiyatur rusuli. Kemudian setelah ulul azmi ini adalah para rasul yang lain, yakni para nabi yang mendapatkan wahyu berupa kitab. Yalihim baqiyatul anbiya'i ghairur rusuli. Setelah para rasul, yakni disusul para nabi yang bukan rasul. Ma'a tafawuti maratibihim. Tapi di antara mereka itu terjadi perbedaan derajat. Antara nabi dengan nabi yang lain itu terjadi perbedaan derajat. Dan kita tidak boleh mengunggulkan satu nabi dengan nabi yang lain kecuali dengan nas. Kecuali ada nas dari nabi. Aku tak senangnya nabi iki. Kalau saya idolanya nabi ini, karena beliau itu begini. Mengidolakan sendiri, mengutamakan sendiri itu tidak boleh. Ma'atafawuti maratibihim indallahi ta'ala. Terus setelah para nabi, yalihim ru'asaul malaikati. Setelah para nabi, baru kemudian para pemimpinnya malaikat. Kajibrila wa hamalatil arsy. Sebagaimana Jibril dan malaikat yang menyangga aras. Awas, aras adalah makhluk yang paling besar yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, diciptakan untuk agar malaikat mengetahui bahwa kekuasaan Allah Ta'ala itu maha besar. Innallaha khalaqal arsya idharon liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidatihi. Kita baca bareng-bareng. Innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi walam yattakhidhu makanan lidzatihi. Ini ungkapannya Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu yang dinukil oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Allah menciptakan aras yang disangga sekarang ini disangga oleh 4 malaikat, nanti di hari kiamat oleh 8 malaikat. Ini agar malaikat menjadi tahu, semakin meyakini bahwa kekuasaan Allah Ta'ala maha besar. Bukan menjadikan aras sebagai tempat bagi zatnya. Awas, kalau menyatakan bahwa aras adalah tempat bagi Allah, Allah bersemayam di atas aras, atau misalkan nempel, duduk, ya, bersemayam di atasnya dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala membutuhkan kepada aras. Dan ada yang mengatakan malaikat kaboten sangkin nabote Gusti Allah. Ini sama saja dengan mengatakan Allah mempunyai berat, Allah mempunyai ukuran dan sebagainya. Ini tidak makrifat kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana ungkapannya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib yang mengatakan Allah mempunyai ukuran, ada berat, ada besar dan sebagainya. Faqad jahilal khaliqal ma'bud. Yang menjadikan Allah Ta'ala mempunyai ukuran itu dia tidak makrifat kepada Allah Ta'ala. Sedangkan syarat sahnya ibadah itu adalah makrifat kepada Allah. Yang tidak makrifat maka dia ibadahnya tidak sah.
Yalihim ru'asa'u awliya'il bashar. Setelah para malaikat, pemimpinnya para malaikat, kemudian disusul pemimpinnya wali dari kalangan manusia. Seperti siapa? Kasayyidina Abi Bakrin. Sebagaimana panutan kita Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Beliau adalah wali terbaik sepanjang masa. Yalihim awamul malaikati. Kemudian setelah ru'asa'u awliya'il bashar disusul. Dalam? Yalihim awamul malaikati. Setelahnya disusul yaitu malaikat yang bukan pemimpin, ya. Wa yalihim awamul mu'minin. Setelah awamul malaikat baru kemudian orang-orang mukmin yang biasa, ya, yang bukan merupakan wali, ya, bukan merupakan wali. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan besok pagi. Walaupun tidak hatam, karena saya targetnya tidak hatam, tapi mudah-mudahan hatam. Tapi target saya adalah paham, ya. Al-fahmus shahih khairu ma yu'tahul insan. Pemahaman yang benar itu adalah anugerah yang paling indah, yang paling agung yang diberikan, yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala. Kita baca tahlil dan sholawat serta istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Kita bacakan Fatihah untuk Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abdul Karim nanti tanggal 21. Kemudian ulama-ulama kita yang meninggalnya di bulan Ramadan, ya. Saya belum menghadiahkan Fatihah ini, lupa. Ada Mbah Hasyim Asy'ari, ada siapa? Mbah Mahrus Ali, itu meninggalnya di bulan Ramadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal. Yun aku ing pangapunten, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.